Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita jumpa lagi di program PKTV Talk. PKTV Talk hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda semuanya dengan berbagai macam tema dan tentunya dengan narasumber yang sesuai dengan yang kita hadirkan untuk Anda. Dan kita akan angkat beberapa tema yang sedang dibahas oleh masyarakat, yang sedang menarik dan tentunya bisa memberikan tambahan informasi kepada Anda dan juga termasuk inspirasi kepada Anda pemirsa PKTV di rumah. Saya sapa Anda dulu yang ada di Tenggarong, apa kabar Anda semuanya? Ero sudah selesai, sekarang kita sudah mulai menyiapkan program-program yang lain ya. Dan bagaimana Anda yang ada di Samarinda, semoga Anda semuanya bisa menikmati acara-acara kami dengan bersama keluarga Anda di rumah. Anda yang ada di Kutai Timur, yang termasuk juga yang di Bontang. Nah, pemirsa PKTV, kali ini PKTV Talk akan membahas sebuah tema yang mungkin secara nasional juga sedang rame-rame dibahas, termasuk di Kalimantan Timur sendiri ya. Kemarin beberapa kejadian mungkin di beberapa daerah di Jawa ya, tentunya ya, terkait makan bergizi gratis. Nah, sempat menjadi bahan pembicaraan. Nah, sekarang kita ingin tahu sejauh mana pelaksanaan atau implementasinya di Kota Bontang ini, termasuk mungkin di Kutai Timur dan di Tenggarong dan di Samarinda mungkin mempunyai persoalan yang sama. Nah, kita mencoba untuk mendiskusikan hal tersebut di Kota Bontang dan kali ini kami menghadirkan dan alhamdulillah sudah di sini semuanya. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya Bapak Ahmad Nur Faizi, Kepala SPPG Bontang Utara 4. Badan Gizi Nasional. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Nur Faizi ya? Panggilannya siapa? Bisa panggil Pak Faiz. Pak Faiz, iya enak Pak Faiz. Siap. Lebih akrab. Ya, terima kasih Pak Faiz sudah datang di studio. Sebelah kiri beliau ada Ibu Wahyu Kusumawati, betul Ibu ya? Iya. Terima kasih Bu sudah ada di sini. Ibu sebagai sanitarian ahli muda Dinas Kesehatan Kota Bontang. Betul. Terima kasih sudah datang ke sini di tengah kesibukan Ibu. Ya. Ya. Di sebelah kiri ada Dr. Muhammad Irzal Wijaya, betul Pak ya? Terima kasih sudah datang di studio. Bapak adalah Kepala Puskesmas Bontang Barat. Ya, terima kasih di tengah masih sedang sibuk-sibuknya juga sudah hadir di studio kami. Pemirsa PKTV, ketiga narasumber, kita akan bagi-bagi bahan pertanyaan karena nanti kita akan bahas pada sisi globalnya ke Pak Faiz. Baik, Pak. Nanti pada sisi, nah ini sanitasi ya, sanitarian ya, ini penting ini. Selama ini kita tidak pernah membahas ini, kemarin kan mungkin hanya pelaksanaan implementasi di lapangan, tapi dengan beberapa kasus yang terjadi, ya ini yang paling penting. Dan ada Bapak di sini yang mewakili salah satu kecamatan di Bontang Barat, Puskesmas, bagaimana selama ini pengawasan mungkin dan antisipasi beliau. Nah ini sangat penting ya, karena erat hubungannya kalau udah berbicara makan gratis itu adalah dengan kesehatan, ada dengan rasa. Nah ini kan pasti hubungannya dengan situ. Makanya kalau kemarin di Kota Bontang sendiri ya ada beberapa persoalan itu, maka beliau-beliau ini yang ngurusin. Nah nanti kita coba tanya. Oke, saya yang awali mungkin Pak Faiz dulu. Baik Pak. Pak Faiz, karena sudah berjalan beberapa bulan ya ini ya. Betul Pak. Ya. Di Bontang kan ya, di Bontang itu 3-4 bulanan ya? Ya kami dari bulan Juli, tanggal 14 Juli itu kita Juli, pertama kali ya. di SPPG Bontang Barat Pak. Ya. Sampai sekarang Oktober Pak ya. Nah, siap. Sudah sekitar 4 bulanan Iya, ya. betul Pak. Bisa diceritakan seperti apa kondisi di lapangan, berjalannya seperti apa, dapur yang dulunya hanya satu sekarang sudah seperti apa, dan termasuk Ya, distribusinya itu Baik. dulu hanya 1.500 mungkin sekarang udah berapa? Silakan Pak Faiz. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Surya Dwi Saputra, beliau selaku Kepala BGN Kota Bontang, yang mana pada hari ini beliau belum bisa hadir di talk show PKTV karena ada kesempatan kegiatan di tempat lain. Yang saya hormati Ibu Wahyu dari teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Bontang dan Bapak Irzal dari Puskesmas Bontang Barat. Nah, jadi saya jelaskan sedikit mengenai MBG nih Pak. Ya, mungkin. silakan. Jadi
MBG ini atau makan bergizi gratis ini merupakan program dari pemerintah pusat. Program pemerintah pusat itu kalau sudah berjalan kurang lebih kalau seluruh Indonesia sekitar 1 tahunan lebih. Itu bersamaan dengan berdirinya Badan Gizi Nasional pada tanggal 15 Agustus 2024. Nah, jadi saya cerita sedikit awal mula MBG itu dikarenakan presiden kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto. Jadi pada saat itu beliau sebelum jadi presiden, beliau sempat berkeliling di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Jadi singkat cerita, beliau mungkin datang ke sekolah-sekolah SD misalkan melihat anak-anak itu yang dia prihatin dengan kondisi anak-anak yang ada di Indonesia siswa. Karena beliau sempat bertanya ke anak tersebut umurnya berapa gitu kan. Beliau mengira mungkin umurnya baru 4 tahun. Ternyata anak tersebut menjawab umurnya sudah 10 tahun, Pak. Jadi artinya beliau melihat dari situ bahwa terjadi semacam stunting dan sebagainya, kekurangan gizi lah. Nah, oleh sebab itu beliau bertekad untuk membuat program makan bergizi gratis ini yang bertujuan untuk memastikan ke depan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas seperti itu, Pak. Dan untuk di Kota Bontang sendiri, itu sudah berlangsung makan bergizi gratis itu dari bulan Juli, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2025 itu pertama kali buka dapur di SPPG Bontang Barat di Jalan Flores. Nah, sampai pada Oktober ini sudah berdiri 5 dapur, Pak. 5 dapur. Sampai sekarang udah 5 dapur ya? Betul, Pak. 5 dapur atau bahasa kami itu SPPG, Pak. Jadi 5 SPPG di Kota Bontang, 4 SPPG di Bontang Utara, 4 SPPG di Bontang Utara dan 1 di wilayah Bontang Barat. Nah, untuk saat ini tuh sudah melayani siswa-siswi di Kota Bontang itu sekitar 14.000 ya? Ya, 14.000 sekian, Pak, melayani 61 sekolah. Dan nggak hanya itu, adanya program MBG ini juga membuka lapangan pekerjaan sampai sekitar 200-an karyawan seperti itu. Sudah 200-an ya? Betul. 6 dapur ini ya? 5 dapur ini atau 5 SPPG ini, Pak. Dan ke depan memang kita per akhir tahun ditargetkan dari pemerintah pusat itu untuk Kota Bontang sendiri supaya bisa melayani dari anak PAUD sampai SMA termasuk B3. Ibu B3 itu apa? Ibu menyusui, melahirkan dan balita. Nah, itu juga kita layani, termasuk juga dengan lokasi 3T. 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar. Misalkan di Bontang ini kan ada Pulau Gusung, ada Pulau Malahi dan sebagainya, itu kita targetkan akan kita layani juga. Itu targetnya akhir tahun untuk Kota Bontang semua bisa kita layani, Pak, seperti itu. Mereka yang terluar atau yang di wilayah pesisir tadi disebutkan itu nanti bikin dapurnya di darat atau di? Ya, jadi kan dapur yang ada ini kan di darat mungkin karena sulit distribusi kan, Pak, ke laut. Jadi kita memang nanti ada konsep namanya dapur 3T khusus untuk 3T. Jadi kita membangun dapur-dapur yang ada di pulau-pulau yang terpencil gitu, Pak. Misalkan Pulau Malahi, Pulau Gusung, misalkan kita bangun dapur di situ kayak gitu, Pak. Nanti kita data, misalkan di Pulau Malahi kita butuh data, misalkan yang belajar di sana berapa siswa dan dari B3-nya berapa banyak gitu. Nah, kita akan bangun dalam waktu dekat ini. Artinya ada konsep khusus lah untuk perlakuan mereka ya. Betul, Pak. Berapa jumlahnya, nanti dapurnya seperti apa gitu ya. Jadi tidak satu. Ini pulaunya kecil-kecil ya? Betul, Pak. Pulaunya kecil-kecil dan juga cuma kan dari memang program pusat dari Pak Presiden sendiri. Segimanapun kondisi demografisnya, wilayahnya kita bertekad harus terlayani lah semua. Jangan sampai yang kita layani di Bontang di darat gitu kan, cuma nanti yang masyarakat yang tinggal di pesisir dan sebagainya kan nanti bertanya kok yang di kota aja gitu yang di pesisir gitu. Padahal sasarannya kan mesti harus daerah sana kan? Betul, Pak. Sebenarnya kan kita tujuan utamanya ke situ kan. Artinya benar-benar gimana caranya program MBG ini tepat sasaran seperti itu, Pak. Dan kualitasnya juga mesti sama kan ya? Betul, Pak. Iya. Artinya harus
Artinya walaupun nanti ada dapur khusus 3T gitu, cuma tetap kualitas kita perhatikan, dalam artian kita akan membangun dapur tersebut sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur dari Badan Gizi Nasional gitu kan. Kita ada ketentuannya sendiri seperti itu. Karena judulnya udah jelas bergizi. Betul, Pak. Terima kasih Pak Faiz. Sekarang ke Bu Wahyu. Bu Wahyu, dari Dinas Kesehatan itu sebenarnya perannya bagaimana sih dalam program NBG ini? Silakan Bu Wahyu. Baik. Ini baru saya tanyakan ini loh. Kami kadang-kadang nggak tahu ini, karena ternyata harus ada peran ini dari Dinas Kesehatan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Teguh waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak menyampaikan dulu kalau Pak Kadis berhalangan hadir pada hari ini ya, sehingga beliau dari Pak Kabid menugaskan saya untuk hari ini. Kemudian yang saya hormati Pak Faiz, Pak Dr. Irsal yang hadir hari ini. Ya, peran Dinas Kesehatan itu Pak di MBG ini sebenarnya kami supporting. Ya. Supportingnya itu dari mulai khususnya ini adalah untuk keamanan pangannya, ini supporting kami. Jadi supporting itu sebagai yang disampaikan kurang lebih 1,5 bulan yang lalu ya, berdasarkan dari Direktur Kesehatan Lingkungan itu menyatakan bahwa kita harus supporting ini MBG bagaimana saya untuk percepatan SLHS-nya, sertifikat layak sanitasi, ya seperti itu. Jadi mulai dari bagaimana pengamanan pangannya, kemudian bagaimana nanti harus pelatihan penjamah pangannya, karena ini penting. Nah, kemudian nanti bagaimana tata cara untuk penerbitan kesehatan penjamah pangan ada sudah sampai akhirnya nanti sertifikat layak higien sanitasi itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, ya, karena untuk percepatan untuk mendukung ini semua dapur SPPG yang ada itu harus memiliki namanya sertifikat layak higien sanitasi tadi, SLHS. SLHS ya. Karena berbentuk yayasan, maka yang disampaikan adalah harus Dinas Kesehatan kabupaten kota yang mengeluarkan sertifikat layak higien sanitasi. Ya. Oh, itu dikeluarkan oleh Dinas. Oleh itu meliputi apa saja Bu yang akan disertifikasi Bu? Yang termasuk pertama dapurnya Pak. Dapurnya. Bagaimana kondisi dapurnya? Apa yang perlu diperhatikan dalam dapurnya? Di dapurnya itu kita harus melihat bahwa bagaimana alurnya pertama. Alur dari mulai proses barang datang, itu berarti penyimpanan kering, penyimpanan basah. Kemudian kita harus melihat bagaimana itu pangan itu diolah disortir, kemudian masuk ke persiapan dari mereka itu. Kita melihat di area-areanya Pak, sampai dapurnya, area pemasakan, sampai area pendinginan dan pemorsian hingga sampai sebelum mereka dilakukan pendistribusian seperti itu. Itu harus semua dapur harus memenuhi syarat itu. Iya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi persyaratan khusus yang harus SPPG itu tidak bisa running atau kata tidak bisa beroperasi kalau belum dilakukan pelatihan. Orangnya atau penjamah pangannya, iya. Penjamah itu tenaga yang relawan. Iya, relawannya itu ya. Jadi, kenapa dikatakan relawan? Yang tahu nanti ini. Oke, lanjut. Ya. Jadi setiap penjamah pangan yang ada di SPPG itu harus sudah melalui pelatihan ini Pak, karena ini penting karena Pak di situ kita akan berbicara terkait keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan sampai akhirnya siap disajikan seperti itu. Jadi yang disertifikasi itu orangnya atau prosesnya? Sistemnya? Kalau sertifikatnya itu untuk orangnya. Tapi kita melatihnya untuk semua orang. Jadi mereka itu bukan cuma nanti bisanya asal masak, asal ini tidak seperti itu Pak. Jadi kita harus, ini keamanannya seperti ini, terus dia seperti itu kan. Jadi sertifikatnya seperti itu. Sampai seperti itu ya? Iya, sebenarnya. Setelah itu pada saat mereka sebelum running harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Apa yang diperiksa? Pemeriksaan kesehatan penjamah itu penting, itu ada yang pertama TBC, penyakit TBC-nya. Tubuh. Ya, ini adalah pemeriksaan kesehatan penjamah. Jadi seperti pertama yang sesuai instruksi itu adalah TBC melalui torak biasanya. Kemudian hepatitis A Pak, karena hepatitis A ini riskan sekali nih. Ya. Kemudian yang ketiga itu pertama adalah rectal swab. Rectal swab ini untuk
mengetahui apakah penjamah itu menderita penyakit-penyakit seperti salmonellosis itu seperti tipes dan sebagainya itu gitu kan. Seperti itu. Jadi itu khawatirnya kenapa akan tertular? Karena ini kan virus ya. Makanan ya Pak. Makanan itu makanan itu kalau misalnya penjamahnya tidak sehat, kalau hepatitis A virus bahaya. Tapi kalau salmonellosis dan sebagainya itu bakteri Pak. Nah ini yang takutnya kasihan anak-anak ya. Anak-anak kita itu yang kita berikan bukan hanya bergizi, tapi juga harusnya makanan itu sehat. Seperti itu. Ini yang kadang tidak diketahui oleh pemirsa sampai detail seperti itu, karena selama ini mungkin hanya dipikirnya gratis saja ya. Dan dalam benaknya itu hanya gratis, tapi tidak berpikir bahwa makanan itu melalui mekanisme yang standar, yang resmi, sampai orangnya pun itu harus disertifikasi. Orangnya, sistemnya, dan perangkatnya tadi ya. Sistemnya itu. Nah, ini merupakan salah satu cara bagaimana pemerintah memperhatikan produk ini ya. Jadi bukan hanya gratis saja, tapi ini yang penting. Saya coba lagi ke Pak Dokter nih. Pak Dokter, kalau dengan gambarannya yang tadi disampaikan oleh Mas Faiz, oleh Ibu Wahyu, bagaimana menurut Pak Dokter program atau dampak dari program MBG ini terhadap kesehatan mungkin di wilayah Pak Dokter? Itu seperti apa sih menghubungkannya? Mungkin dari sisi puskesmas ini punya analisa sendiri gitu. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi puskesmas itu sebenarnya mendeliver program-program dari dinas kesehatan. Sebagai eksekutor di lapangan. Jadi dengan program bagian ini kiranya ini sangat beririsan dengan program-program sebelumnya, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah gizi yang ada di masyarakat. Khususnya yang menerpa anak-anak kita, anak balita, yang kita harapkan tentunya mereka tidak tumbuh kembang secara maksimal. Jadi bagian ini bagi kami sangat penting, sangat baik sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menjaga kualitas dari produk bagian ini bisa maksimal. Di level puskesmas sebagai eksekutor dari program kesehatan, tentunya kami sangat di awal, tapi apalagi tadi disampaikan bahwa dapur pertama itu ada di Bontang Barat. Pas di wilayah Bapak. Yang kebetulan kami juga ikut hadir pada saat launching. Yang dilaunching oleh Pak Agus Haris. Jadi sebelum launching itu kami dengan pihak BGN itu sudah berkoordinasi terkait bagaimana sasaran yang akan kita kejar nantinya kita targetkan. Jadi peran puskesmas pertama yaitu di sisi persiapan, perencanaan dan persiapan. Apa itu yang pertama? Menetapkan sasaran dulu. Siapa nih? Berapa nih anak sekolah yang ada di jadi data itu sudah harus Bapak miliki kan? Sudah harus kami sampaikan. Yang kedua, tadi disampaikan programnya meluas dari anak sekolah, sekarang menyasar ibu hamil, B3 tadi, sampai balita. Nah, ini tentunya butuh juga target sasaran puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah yang ada di situ, berkoordinasi dengan BGN. Ini loh sasaran kita di Bontang Barat, jumlah balitanya sekian, jumlah ibu hamilnya sekian. Nah, setelah itu ketika yang disampaikan oleh Mbak Wahyu tadi bahwa untuk suksesnya kegiatan ini tentunya kita perlu pengawasan di sisi pelaksanaannya. Pengawasan itu pertama kita harus siapkan nih, kita siapkan tenaganya. Kita harus yakinkan bahwa ini sehat. Seperti disampaikan, orangnya diperiksa, laboratorium diperiksa dan semuanya. Yang kedua mungkin tadi disampaikan alatnya kita periksa. Kemarin kita swab bersama dengan Labkesda. Perangkatnya untuk memang meyakin bahwa ini
sehat. Iya, memenuhi syarat. Memenuhi syarat untuk menjadi pengelolanya. Sehingga target kita bahwa sesuai namanya makanan bergizi. Memang bergizi katakannya sih. Makanan itu sehat dan bergizi. Iya. Begitu. Yang berikutnya kami di Puskesmas juga berkoordinasi dengan kelurahan, terutama dengan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita menggerakkan kader-kader kesehatan untuk mengedukasi masyarakat. Karena yang menerima produk ini adalah masyarakat. Iya. Kalau masyarakatnya tidak diedukasi, takutnya ada penolakan. Apalagi sekarang pasti hoax itu. Iya. Hoax banyak macam-macam. Bermacam-macam. Kalau kita tidak edukasi di awal, takutnya masyarakat termakan hoax, sehingga program ini bisa tertolak. Bisa tertolak karena sudah termakan hoax duluan. Iya. Apalagi berita di mana macam-macam. Bermacam-macam. Kami edukasi masyarakat bahwa program ini seperti ini, tujuannya begini, insya Allah akan seperti ini, dan proses pelaksananya kami sudah insya Allah sudah seperti ini. Insya Allah bisa kita. Iya. Dan itu. Seperti itu. Saya jadi lebih memahami pemirsa PKTV dengan penjelasan narasumber bertiga tadi. Terus yang terakhir Pak Dokter tadi, dari sekian ini memang beririsan ya. Karena Pak Dokter ini salah satu contoh pemirsa ya, di Kecamatan Bontang Barat gitu kan. Tidak hanya eksekusi pada kesehatannya, tapi proses yang lain. Termasuk MBG ini kenapa beririsan, karena ini memang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Pada saat MBG ini berhasil, maka mereka kan, karena gizi tadi ya, terjaga gizinya. Nah, untuk menjaga gizi yang baik, maka ada proses yang ditangani oleh Bu Wahyu dan kawan-kawan. Untuk melaksanakan itu, maka beliau menyiapkan suatu sistem yang agar produknya bisa lebih mantap ya, lebih pas. Nah, seperti itu. Akhirnya outputnya tadi Bapak katakan, anak-anak kalau sudah sehat, ya mungkin masyarakatnya akan jadi lebih baik kan ya, dalam sisi apapun ya. Pikirannya bagus, tubuhnya bagus, kesehatannya tanpa penyakit. Nah, akhirnya ini semuanya bisa berpengaruh. Nah, saya kembali lagi ke Pak Faiz. Pak Faiz, mungkin dijawab dulu yang tadi, kenapa namanya relawan? Ini kan kalau kita bisa merekrut apalagi sampai 200 karyawan kami ya. Kalau di pemerintahan pegawai gitu, tiba-tiba di sini namanya relawan. Silakan itu dulu Pak, biar jawab. Baik, terima kasih Pak. Kenapa namanya relawan? Karena kan kita memang untuk program MBG ini, kita membuka lapangan pekerjaan itu kita prioritaskan, kita beri kesempatan kepada misalkan ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat yang misalkan belum mempunyai pekerjaan dan sebagainya, kita prioritaskan supaya mereka bisa bekerja di MBG, paling tidak kan menambah penghasilan seperti itu. Nah, kenapa relawan? Karena memang untuk program MBG ini tersendiri, ini berlaku seluruh Indonesia Pak. Jadi mereka itu yang mana mereka diberikan upah itu untuk saat ini itu masih di bawah UMR Pak, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita kalau misalkan di atas UMR mungkin kan atau bisa, ya statusnya beda sebutannya lah ya. Cuman ya, tapi ini kan baru program MBG kan baru 1 tahun Pak, tapi memang ke depan kalau misalkan semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin nanti bukan relawan statusnya atau bisa berganti dan lainnya sebagainya, tergantung nanti kan perjalanan ke depan seperti apa gitu kan. Ini kan program jangka panjang Pak, dalam artian nanti ke depan sudah kalau semua memberikan manfaat, insya Allah mensejahterakan masyarakat lah nanti, termasuk mungkin upah. Pasti pemerintah bakal berpikir, pemerintah pusat, bagaimana caranya program ini terus berjalan. Salah satunya mungkin ke depan bakal dipikirkan juga soal kenaikan upah buat relawan. Iya. Memang ini tidak ada dalam draft yang saya tawarkan dan pertanyakan, tapi tiba-tiba memang muncul, ini penting sekali bahwa dari 200 orang yang sudah direkrut ini kan luar biasa ya. Yang tadinya hanya ibu rumah tangga yang tanpa penghasilan, sekarang bergabung di MBG ini udah dapat pekerjaan, dapat penghasilan, dan mungkin ada makanan gratis juga. Pasti. Karena saya dengar itu senang, mereka kerja senang. Jadi yang biasanya mungkin makanannya, mohon maaf, hanya itu terus dengan ala kadarnya ya, betul itu ya.
Sekarang bermacam-macam menunya itu. Betul. Menyesuaikan dengan request juga dan rasa, dan terutama ini sangat membantu mereka, benar-benar membantu mereka. Dan ya nilai kekeluargaan yang biasanya mungkin di rumah sendiri sekarang ada teman bisa sharing, itu sebuah apresiasi yang susah didapat. Dengan bergabung ini akan lebih menarik. Nah, selanjutnya Pak Faiz memastikan bahwa makanan yang disajikan oleh BGMBG tadi, bukan MBG ya, SPPG oleh dapur-dapur itu ke masyarakat, memastikan bahwa itu aman dikonsumsi. Itu seperti apa? Jadi untuk memastikannya, kita memang butuh banyak hal kita perhatikan. Salah satu misalkan dari bahan baku. Bahan baku kita datang, dari bahan baku datang itu kita betul-betul sortir, misalkan bahan baku tersebut keadaannya seperti apa, fresh atau seperti apa. Kalau misalkan bahan baku tersebut sebelum kita masak kita cek, oh ternyata kondisinya udah berubah atau mungkin kurang baik gitu kan. Jadi ya saya sebagai petugas dari BGN atau dari SPPG juga harus tegas dalam artian kalau misalkan bahan bakunya kurang segar, jangan kita pakai gitu. Jadi itu tapi juga jadi tanggung jawab bersama, dalam artian kan kita pastikan semua karyawan di SPPG juga sama-sama memperhatikan lah cara memproduksi makanan itu, termasuk dari bahan baku datang kita cek segar, sampai pengolahan sampai distribusi juga kita harus perhatikan gitu Pak. Nah itu kita dalam situ kan banyak prosedur yang kita ikutin, seperti misalkan masaknya gitu kan. Kalau misalkan di Kota Bontang ini kan sekolah mungkin ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Jadi sebagaimana mungkin kita atur makanan tersebut sampai ke sekolahan dalam keadaan yang fresh, segar gitu kan. Misalkan kalau ada masuk pagi masuk siang, mungkin kita masaknya 2 kali Pak. Misalkan pengantaran pagi gitu kan, pengantaran pagi sekolah mungkin kami mulai masak itu sekitar jam 3 Pak, jam 3 sampai 3 malam ya? Jam 3 malam sampai jam 6 pagi. Sudah selesai semua, baru sekitar jam 6-an lewat sampai jam 9 pagi kita masak lagi untuk siang Pak. Ya itu memang dari bagian sendiri sudah ada prosedur yang harus kita ikuti seperti itu Pak. Jadi jangan sampai kita mengetahui yang mau kita antarnya ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang sekolahnya, cuma kita sekali masak gitu kan. Mungkin kalau buat akan berbeda kualitasnya ya. Betul Pak, mungkin kalau buat pagi Bu ya masih segar kan, tapi kalau misalkan siang itu yang rentan buat ini sih Pak. Dan sistem itu sudah dilakukan ya, standarnya ada SOP-nya lah. Ada semua SOP-nya, jadi bagaimana kita bertanggung jawab untuk menjalankannya sesuai SOP tersebut di lapangan seperti itu. Iya. Ibu mungkin bisa melanjutkan karena ini bidang Ibu ini. Bagaimana memastikan bahwa makanan yang disajikan itu memenuhi standar kesehatan dan gizi? Iya, baik. Iya. Kan kalau dari kami Pak, itu yang pasti pertama adalah masa dari mulai memasak sampai ke distribusinya, itu yang paling penting. Karena di situ harusnya sudah ada protapnya, harus 4 jam. 4 itu jam. Sudah harus dikonsumsi. Maksimal itu? Iya. Maksimal harus 4 jam. 4 jam dari pemasakan itu sudah harus dikonsumsi. Harus dikonsumsi. Ya. Karena kalau dia lebih, apalagi sampai 6-7 jam, nah itu waspada risikonya mulai sudah bisa karena berubah. Khawatirnya terjadi perubahan sudah pada pangan yang sudah diolah itu, sehingga kalau anak-anak nggak waspada atau gurunya sampai di sekolah begitu ya Pak ya, nggak cepat-cepat atau mungkin tidak dilakukan pengawasan lebih ini, nah takutnya nanti termakan yang seperti itu ya. Makanya di sekolah juga itu kita harus bisa menerapkan, mungkin nantinya perlu tenaga pengajar itu menyampaikan bahwa pentingnya organoleptik itu. Organoleptik itu adalah salah satu upaya yang dilakukan misalnya dari mulai membau, melihat, melalui panca indera ya Pak ya, dilihat, kemudian dibawi, kemudian jangan sampai dirasa kalau sudah nggak enak, nggak usah dimakan lagi gitu kan, ya seperti itu. Karena organoleptik itu penting, ya. Anak-anak semua harus tahu seharusnya, jadi tenaga pengajar bisa menyampaikan ke anak-anak gitu ya, karena kan gini Pak. Itu perlu ya disampaikan ya? Perlu Pak, karena gini, kadang-kadang mengawasi ya? Ya, jadi gini, kadang-kadang memang
guru itu diberi sampel ya, Sampel, kemudian nah tapi kan kita tidak tahu di dalam satu ompleng itu mungkin Iya, ada karena yang ada banyak kan. sekali ya, kan Betul. sampai ribuan ya Pak ya. Nah kadang-kadang di sini bagus, di sini ternyata kurang bagus gitu ya. Nah itu kenapa anak-anak itu memang penting diedukasi seperti itu agar mereka bisa waspada Pak. Ini namanya kita pencegahan ya Pak ya, jangan sampai terjadi nanti di Bontang ini ada keracunan pangan. Wah ini kan resikonya sangat luar biasa ya Pak. Nah, jadi memang upaya seperti itu. Nah kemudian dari pendistribusian, nah setelah nanti yang kita lagi itu adalah yang agak riskan juga tuh pada saat pendistribusian. Pada saat Ya, pendistribusian. itu tidak boleh misalnya melebihi 4 jam sebenarnya. 4 jam itu udah Itu dimakan. proses penting memang ya pada pendistribusian Iya ya. Pak. Setelah Diperhitungkan promosi, benar ya, itu. itu diperhitungkan. Jauh dekatnya, makanya kalau bisa sih SPTG ya Pak ya, nggak terlalu jauh. Tidak ya, terlalu ya. jauh. Dari yang terjauh Gitu. berapa Ya, gitu ya. Itu kemudian nanti pada saat penerimaan di sana di sekolah seperti apa? Karena kadang-kadang yang kita khawatirkan itu begini, mungkin dari SPTG udah bener nih caranya. Nah, begitu diterima di sekolah, ini ompleng misalnya kan banyak nih Pak ya, taruhnya di lantai. Nah, itu yang pengaruh repot. juga Iya, ya? pengaruh Pak, karena itu pasti akan risiko pencemarannya besar. Terus anak-anak yang terima pakai gini, tangan lagi, maksudnya itu. itu memang Dan harus. itu diperlukan memang edukasi ke anak-anak Iya, ya. memang harus diperlukan ke sekolah, ke anak-anak seperti jadi agar sampai ke mereka pun insya Allah jauh lebih baik gitu loh Pak. Sesuai dengan yang diinginkan, bergizi dan juga sehat. Seperti itu, Pak, ya. Oke. Puskesmas bagaimana melihat hal ini? Apa yang mungkin bisa menjadi perhatian lah terkait gizi ini, memantau ke anak-anak? Apa yang sudah dilakukan Ya. itu bagian dari pencegahan. Bagian dari Puskesmas, pencegahan. Bagaimana jika terjadi sesuatu Iya, betul. akibat dari Kayak apapun itu, dari LB, makanan. misalkan. Jadi kita juga selalu mengedukasi ke sekolah, ke orang tua, gejala-gejala apa yang mungkin bisa muncul jika terjadi. Jangan dibilang keracunan, dibilang katakan mungkin lagi Kejadian luar biasa. apa lagi tidak cocok lah sama makanan, iya. atau alergi sama makanan tertentu. Kita harus edukasi bahwa akan muncul gejala seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau ada muncul gejala seperti ini, silahkan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat yang bisa segera ditangani. Dan juga kami juga di puskesmas menyiapkan juga nih, menyiapkan tenaga, menyiapkan sarana prasarana yang lain terkait dengan mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dari konsumsi makan. Bisa jadi mungkin MBG makanan ini bagus, tetapi namanya anak-anak kita tidak tahu kan. Bisa jadi tidak cuci tangan sebelum makan. Bisa seperti itu Bisa ya, seperti itu. bukan karena MBG-nya, tapi karena faktor kelakuan PHBS-nya. Iya. Jadi habis itu makan bisa jadi bukan dari makanannya, tetapi dari perilaku, sehingga menimbulkan penyakit atau gejala. Dan itu yang kita harus edukasi. Bagaimana sih makan yang baik, bagaimana cuci tangan, iya betul, makan, terus dan semuanya. Terus bagaimana sih jika terjadi sesuatu, misalnya habis makan sakit perut atau tiba-tiba pulang rumah demam, tiba-tiba buang air kecil, buang air besarnya encer, mencret, apa yang harus dilakukan pertama kali sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan? Jadi edukasi seperti yang harus kita terus sampaikan ke. Jadi kira-kira faktor yang menyebabkan lah ya, bahwa ini bisa terjadi atau tidak ya. Pertama kan tadi dalam prosesnya, yang kedua edukasi ke anak-anak. Ada lagi yang lain yang menyebabkan mereka itu terus terpapar karena sesuatu? Mungkin atau ada salah satu sisi kena penyakit mungkin? Alergi sama makanan. Alergi ya. Bisa jadi itu ya, betul. Maksudnya kan pihak penyedia ini pasti sudah memperhitungkan nih, gizinya seperti ini, kalorinya seperti ini, bahan-bahannya seperti ini. Tetapi ada anaknya yang tidak cocok sama bahan itu. Karena tidak sama semua kondisi anak kan. Jadi kami karena berkoordinasi dengan orang tua,
mohon disampaikan jikalau anak memang punya riwayat alergi terhadap makanan tertentu. Iya. Menjadi catatan itu. Menjadi catatan untuk penyelenggara. Iya. oh anak ini ternyata tidak makan. Jadi kalau ada, anggap telur lah. Jadi dia kalau ada telur ya dihindari kan. Iya. Gitu ya. Oke. Juga sebetulnya sangat penting karena mungkin kita kembali ke pepatah lama, pencegah lebih baik Iya. daripada penanganan. Betul. Kalau pencegahannya sudah bagus, Sudah bagus. Iya. maksimal, tetapi toh Tapi kejadiannya itu kejadian juga Iya, kita sudah siap untuk iya. tata laksana jika terjadi Iya. kejadian setelah luar biasanya ya Pak. seperti itu. Dok, kira-kira keluhan atau penyakit yang terjadi gara-gara kesalahan mungkin proses tersebut, kira-kira apa? Ya, tadi kan mual tadi ya. Mungkin Sering yang paling mungkin ya. paling mungkin Yang paling mungkin itu diare ya. paling mungkin. Karena memang Ah, Bapak Iya. konsumsi sesuatu yang konsumsi tidak karena cocok. kan ini menyangkut saluran pencernaan. Jadi gejalanya pasti itu cerna juga, pasti diare paling nampak. Yang kami Yang paling nampak ya. yang paling Yang nampak mana? diare muntah. Jadi kan pertama kan masuk dimakan nih. Iya. Pengolahan pertama di lambung, Lambung. di gigi Biji. Ya. turun ke lambung. Hmm. Artinya kalau di dalam itu sudah gejala pertama yang bisa muncul itu Hmm. keluar. Hmm. Iya. Mentah. Muntah. Makanya dari lambung turun ke usus. Iya. Usus terjadi Nggak bisa sesuatu, terima. tidak bisa terima, keluar lagi, bawah. ya. Dan tidak normal polanya Tidak kan. normal. Oke. Sehingga itu perlu edukasi. Jika ada gejala seperti ini, dan mual muntah, ada BAB-nya encer, berapa kali, terus apalagi tidak ada darah dan sebagainya, itu segera. Kita tidak sampai mengatakan, oh ini penyebabnya makanya tidak. Yang penting tangani dulu. Ibu tahu, kirim ke Vaskes. Vaskesnya sudah siap menangani, yang penting anaknya selamat dulu. Iya. Urusan penyebabnya itu mungkin pemeriksaan lebih lanjut lagi. Kalau di media-media itu kan langsung dijustifikasi Nah, keracunan itu, kan ya. itu bagaimana? Itu yang kami sayangkan. Sayangkan, Nah, iya. Karena seperti tadi faktornya banyak. Jadi faktor dari internalnya, dari eksternalnya ada. Iya. Sehingga ketika terjadi, mohon maaf kalau ini terjadi juga seperti yang terjadi di luar sana, kita sudah bisa mengantisipasi. Oh dari sini nih, dari sini nih, dari sini nih. Sehingga mungkin bisa diterkesimpulan, oh sumbernya dari sini misalnya, dan itu bisa kita perbaiki. Akhirnya ya diperbaiki lah ya, Iya. karena pasti kalaupun terjadi demikian tidak satu orang Tidak pasti satu orang, akan ya, pasti masalah. Iya. banyak itu kan berarti karena sesuatu berarti Iya. kan. Jadi Tapi kalau satu orang ya sektor itu berarti ada faktor-faktor Faktor. prinsip. Iya. Apa katanya saya katakan, apa alergi, Ya. apakah Atau ada kondisi tidak cuci lain. tangan tadi, sampai bakterinya masuk ke makanan, dan karena banyak faktornya tadi. Iya. Pemirsa PKTV mulai paham lah ya karena penjelasan Iya. tadi. Mungkin saya sedikit Ya, nambah. silakan, Iya. Pak. Kami dari Badan Gizi Nasional sendiri dalam menentukan menu makanan itu tidak sembarangan. Dalam Tidak artian sembarangan. kita memperhatikan banyak faktor, Pak. Iya. Jadi misalkan nih kita mau menentukan menu sesuatu, kita perhatikan apakah menu ini kiranya bisa dikonsumsi untuk semua orang. Dalam artian kan misalkan ada menu makanan yang rawan alergi, misalkan Iya. seperti ikan dan sebagainya. Itu dihindari itu bagaimana? Itu kita hindari, Pak. Kita lebih hindarilah menu seperti itu. Oh iya. Nah, misalkan kita perhatikan juga menu itu apakah menyebabkan alergi atau enggak, atau misalkan menu tersebut dalam bahan bakunya mungkin kita pertimbangkan juga apakah bahan baku tersebut cepat basi atau enggak, seperti itu, ada ketahanannya kita perhatikan juga seperti itu. Dan semisalkan di sekolah-sekolah atau guru mungkin terdapat muridnya ada yang mohon maaf alergi atau sebagainya, itu kami bisa membuka layanan, misalkan ada informasi alergi bisa memberitahu ke Dan itu sudah catatannya ya? ada catatannya, Khusus, ya? jadi ada catatannya, bisa memberitahu segera ke SPPG terdekat yang melayani MBG tersebut bahwa misalkan ada anak yang alergi ikan misalkan kan, mungkin kita pada saat menu ikan itu kan khusus untuk anak tersebut Bisa seperti itu ya? kita ganti, bisa Pak. Iya. Bukan request ya? Tapi kan demi
demi keamanan kan dan kesehatan anak-anak itu kan pasti kita perhatikan juga Pak seperti itu. Tapi benar menu itu berganti-ganti ya, tidak membosankan ya? Betul Pak. Jadi menu itu berganti-ganti dalam artian kita minimal dalam BGN itu ada siklus menu. Dalam artian setiap 10 hari 10 menu Pak. Nah, gitu. Mungkin setelah itu mungkin kembali lagi ke menu awal atau tergantung misalkan di lapangan ada masukan misalkan mungkin di Bontang kan beberapa di dapur saya pengalaman kalau misalkan hari Jumat kan kita coba menu roti gitu kan gitu iya. Cuma misalkan ada yang kurang suka roti namanya anak Indonesia kan Pak mereka lebih senang makannya kalau bisa nasi lah gitu kan nah itu mungkin jadi evaluasi kami juga ke depan gitu seperti itu Pak. Enak juga ya aku belum dapat sih ingin juga daripada makan mie terus kita iya. Saya tadi melanjutkan ke Ibu sekarang, Bu. Salah satu kasus yang terjadi di luar itu kan karena air contohnya. Ini contoh nih, karena tadi mengikuti kalimat Bapak tadi. Terus, nah kalau di Bontang sendiri, bagaimana akhirnya PMBG ini harus memperhatikan terkait air? Apakah ada proses tertentu yang harus mereka perhatikan? Silakan. Iya, baik Pak. Terkait itu namanya kita ya seperti itu. Kami melakukan pemeriksaan Pak. Pemeriksaan. Ya. Jadi setiap SPPG itu dia akan dilakukan pemeriksaan pangan, air, gitu ya Pak. Pangan, air, kemudian usap alat tadi yang sampaikan itu dilakukan. Jadi di sini kemarin saya sudah lihat itu dari beberapa teman-teman secara ininya untuk air itu kan biasanya diperiksa adalah E. coli-nya. E. coli. E. coli-nya alhamdulillah saya sudah dapat bocoran dari teman-teman Labkes. Alhamdulillah 5 SPPG. Tapi memang E. coli itu tugasnya Dinas Kesehatan kan ya? Memantau. Ya itu melalui Pak pengawasannya. Seperti itu ya. Seperti itu. Walaupun pemeriksaannya melalui Labkesda ya Pak. Dan alhamdulillah 5-5-nya SPPG itu mereka penggunaan airnya E. coli-nya aman. Seperti itu. Untuk di Bontang ini kemarin saya baru dapat bocoran. Oh iya saya bilang alhamdulillah. Jadi kita mungkin lebih merasa aman gitu ya. Karena memang kami itu bukan kami bukan menghimbau, tapi kalau kami meminta kepada SPPG pada saat kami biasanya melakukan pelatihan atau pembinaan biasanya pengawasan bersama teman puskesmas kalau air yang digunakan khususnya untuk proses pemasakan itu menggunakan air minum isi ulang atau airnya sudah direbus aja atau airnya bukan air PDAM gitu loh kami karena kalau air tidak layak kan iya secara untuk sebagai air minum belum bisa itu. Jadi kalau untuk pencucian silahkan, tapi kalau untuk dia proses ini mengkonsumsi ataupun sebagai pemasakan untuk diolah itu menggunakan depot air minum isi ulang yang sudah SLHS juga, kita itu ada di Bontang ada Pak. Iya. Bersertifikat. Bersertifikat. Jadi kalaupun air PDAM mereka harus melalui proses itu. Iya, ada proses yang alatnya sudah terverifikasi dengan standar ya. Alhamdulillah kemarin ya, karena mungkin ya seperti itu ya hasilnya untuk E. coli-nya 0. Jadi kita aman lah insya Allah kalau di Bontang. Mudah-mudahan segitu terus Pak ya kita seperti itu. Jadi realnya di Bontang itu menggunakan air yang sudah terproses ya? Iya. Sudah. Jadi di lapangan ya? Betul. Jadi sudah terproses dalam artian air untuk bahan baku tuh minimal sudah bisa dikonsumsi lah buat masyarakat. Karena ini yang penting ini. Air penting. Soalnya air Bontang tahu sendiri kan, pemirsa pasti sudah tahu lah warna kayak apa gitu kan. Jadi untuk menjaga itu maka apalagi terjadi kasus kemarin yang di Jawa itu karena itu karena airnya sumbernya dari air sumber tapi melalui proses yang tidak benar. Di dalamnya ternyata itu muncul. Pemirsa PKTV menarik sekali bincang-bincang kita bersama para narasumber. Bapak Ahmad Nur Faizi, Bu Wahyu, Pak Dr. Muhammad Rizal terkait program MBG ini. Kita bahas di Bontang sudah sekian 4 bulan ya dan berjalan dengan oke, dengan berbagai macam persoalan tentunya, tapi sudah diselesaikan dengan oke. Kita akan lanjutkan bincang-bincang ini setelah pesan-pesan yang satu ini tetap di PKTV Talk.
Baik pemirsa PKTV, masih di PKTV Talk, kita membahas tentang implementasi program MBG, tapi di Bontang ya, bukan di Samarinda atau Tenggarong. Nanti kapan-kapan kita coba kupas di sana seperti apa. Ada di Bontang, seperti tadi yang diceritakan, dari sekarang ada 5 dapur ya, 5 dapur dengan jumlah sekitar 14.000 siswa. Betul Pak. Sekitar segitu udah luar biasa ya. Nanti ini akan terus naik ya? Betul. Terus akan terus, termasuk targetnya berapa dapur? Jadi kami target dapur sampai akhir tahun itu sebanyak 20 dapur Pak. Masih kurang 15 lagi ya. Termasuk Tapi sudah ada pandangan ini ya? Titik-titiknya di mana sudah ada Pak. Kita progres semua. Insya Allah nanti dalam waktu dekat, dalam bulan awal November kita sudah ada lagi di wilayah Bontang Selatan itu Pak. Ada sekitar 4 dapur yang dalam waktu langsung ya berjalan untuk melayani siswa-siswi dan termasuk B3 ibu menyusui, melahirkan dan balita di wilayah Bontang Selatan seperti itu. Nah sekarang mereka yang nanti akan dapat pembagian makanan ini, itu apakah semua sekolah di Bontang targetnya nanti? Semua sekolah di Bontang. Oleh sebab itu kita sudah menghitung jumlah siswa yang di Kota Bontang termasuk B3, baru kita hitung kira-kira dari jumlah tersebut kita butuh berapa dapur. Jadi ada nggak sekolah yang menolak? Sekolah menolak untuk saat ini ada Pak. Jadi ada ya? Beberapa ada, tapi dalam artian kita juga memahami kenapa sekolah tersebut untuk sementara ini belum bisa menerima MBG. Mungkin kan ada satu sekolah yang memiliki kantin yang sudah besar, dalam artian dia juga sebelum ada program ini juga kantin tersebut melayani setiap harinya siswa-siswa di sekolah tersebut. Tapi kami dari Badan Gizi Nasional Kota Bontang, kami selalu siap semisal ada sekolah tersebut yang mungkin saat ini belum menerima, nanti ke depan mungkin punya planning untuk mau dilayani MBG, kami selalu bisa. Siap. Okay. Nanti ini kayaknya judul sendiri, kita bahas sendiri. Oke, ke Bu Wahyu. Bu Wahyu, dengan pertambahannya dapur-dapur nanti itu dari Dinas Kesehatan bagaimana Bu? Apakah selama ini kira-kira tenaganya masih cukup saja gimana? Kak, dengan penambahan dapur itu Pak, banyaknya dapur memang secara ini kami dengan bersama-sama Puskesmas ya Pak ya, kami biasanya melakukan pengawasan. Memang kami itu, kalau dibilang kami itu membutuhkan, karena sanitarian kita terbatas Pak. Di Puskesmas itu, di seluruh wilayah Puskesmas itu kami punya 10 sanitarian. Untuk satu kecamatan? Enggak, itu 3 kecamatan Pak. Kecamatan? Iya. Kemudian kami di dinas itu cuma ada 4 orang, jadi memang kalau harus pengawasannya setiap hari itu pasti nggak sanggup Pak. Memang. Jadi kita mengupayakan bagaimana caranya kita bergantian, mungkin seminggu sekali, 2 bulan sekali seperti itu ya. Itu yang bisa, terus bulan sekali itu yang bisa kami lakukan Pak. Idealnya? Dari ini mengharuskan tuh sebenarnya setiap hari. Cuma kalau setiap hari, itu iya. Cuma kan memang kami, jadi yang bisa kami lakukan seperti itu Pak. Kita tetap memantau seperti itu. Kemudian kita 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu kami lakukan ke SPPG, itu ada jadwalnya. Nah memang kalau bisa sih sebenarnya kami itu berharapnya dari BGN itu bisa meng-hire satu SPPG itu 1 sanitarian. Bukan ahli gizi ya? Bukan, kalau ahli gizi mereka sudah ada. Ya, yang kami itu kalau bisa tuh BGN bisa meng-hire 1 SPPG 1 sanitarian, sehingga bisa kami memudahkan kami koordinasinya Pak. Kalau ada 1 sanitarian di situ, insya Allah, dan ini kita berharapan besarnya, keamanan pangannya jauh lebih terjamin, karena kan mereka secara ini paham seperti itu dia di sana. Jadi dengan teman-teman Puskesmas juga kolaborasinya enak, dengan kami pun enak gitu Pak. Itu jadi harapan memang Puskesmas pengawasannya kan tidak setiap hari, hanya tertentu. Mestinya memang SPPG ke depan lah ya. Iya. Bisa itu anggarannya di bolak-balik. Iya, soalnya kan di bolak-balik masih bisa. Iya, karena memang keamanan pangan, apalagi pangan siap saji ini luar biasa Pak. Iya, faktornya banyak kan untuk bisa dinyatakan itu higienis itu ya. Nah tadi Bu, kira-kira kalau yang diperhatikan dalam sebuah SPPG itu apa saja kalau dalam sanitarian itu Pak? Dalam kita itu ya Pak ya. Contohnya apakah kayak panci itu harus seperti apa kan? Oh iya, memang Pak.
Kalau dari apa namanya kayak sarana, kayak misalnya peralatan itu harus setara pangan. Ya, omprengnya ya. Ada masalahnya nggak, Bre? Bukan masanya, tapi jenis bahannya, Pak. Jenis bahannya. Ya, harus setara pangan. Ya, misalnya kayak ompreng harus yang ya 304 itu. Jadi itu yang harus seperti itu. Dan peralatan pangan lainnya juga harus setara pangan. Dia misalnya tidak mengandung bahan-bahan tertentu, itu kan ada Pak aturannya. Nah, kalau untuk kami itu sebenarnya itu sangat luas, Pak. Kalau dibilang sangat luas, saya intinya di situ loh ya. Iya, luas sekali karena yang paling utama itu sebenarnya itu pada saat mulai dari awal, Pak ya. Dari awal itu mulai pemilihan sampai nanti prosesnya, produksinya, sampai packing. Nanti pendinginan jangan lupa pendinginan ada aturannya. Suhunya itu dari mulai masak itu harus bisa dingin dalam waktu 1 jam, Pak. Karena kan dia mengejar proses yang 4 jam itu, gitu. Nah, nanti kalau dari situ belum lagi nanti packingnya. Nah, packingnya ini juga resiko. Ada misalnya bahan yang tidak dimasak dengan bahan yang masak, ya bukan bahan yang tidak dimasak seperti contohnya timun, tomat, itu kan tidak matang nih. Kan ini Pak, ini baru dicampur di dalam ompreng, misalnya walaupun beda, ini udah resiko ini sebenarnya. Itu sangat resiko, makanya itu tidak boleh lama. Harus sudah sampai seperti itunya Pak ya, sampai nanti pada akhirnya itu mau didistribusi tetap itu seperti itu. Keamanan pangannya sangat luar biasa, sampai pencucian omprengnya pun demikian lagi. Pencucian ompreng itu jangan sampai nanti omprengnya asal-asalan mencuci terkontaminasi dengan apa namanya cairan pembersih itu ya. Nah, anak-anak makan bahan kimia bukan hanya airnya ya, tapi pembersihnya itu. Seperti itu Pak. Memang itu makanya kenapa pelatihan itu harus sebelum dilakukan karena seperti itu Pak. Itu memang makanya kami membutuhkan kalau bisa BGN ada satu sanitarian itu untuk mengawasi itu karena ini ngerekrut orang lagi nih. Ya, siapa tahu ya Pak untuk kedepannya ya. Dan ada yang lebih parah lagi, yang mungkin minuman yang tidak diproduksi oleh BGN, oleh dapur, terus dia harus diikutkan di situ. Ya, seperti contohnya kayak macam susu ya. Itu kan juga di luar pengawasan ibu. Siapa tahu di situ malah yang muncul. Ya, itu yang khawatirnya itu yang seperti itu Pak. Ya, makanya biarpun tidak expired tapi kan kandungannya nggak tahu kita. Kandungannya mungkin terlalu banyak gulanya atau seperti apa kita nggak paham. Nah, seperti memang itu yang beresiko buat anak-anak memang luar biasa ini Pak BBGN ini. Bukan kita harus detail. Ya, detail sekali karena sampai didistribusi bahkan setelah distribusi kita harus melihat sekolahnya lagi kan seperti itu. Jangan sampai nanti akhirnya yang terjadi malah ini kita pinginnya aman semua malah nggak jadi ini kan repot Pak ya seperti itu. Oke Pak Dokter, kita tidak berharap terjadi apa-apa dalam kemarin gitu kan, tapi mungkin Pak Dokter mengantisipasi dalam apabila ada beberapa kejadian gitu ya. Kira-kira apa yang disiapkan dari rumah sakit, puskesmas? Baik, terima kasih. Jadi ini upaya mitigasi kita. Ya, mitigasi ya. Tentunya karena kami terus mengedepankan upaya promotif, termasuk preventif. Jadi di sisi pengolahan kita selalu mengharapkan pengelolanya ini sehat. Artinya sehat bukan pada saat mereka direkrut, tetapi sehat pada saat mengolah, memasak, kerja, motong-motong. Jadi kalau sakit, istirahat, tidak enak badan, istirahat. Lebih baik begitu ya? Lebih baik, jangan memaksakan karena efeknya terlalu besar, resikonya terlalu besar. Mungkin dia tidak merasa, tapi proses ininya. Iya, jadi kalau teman-teman kita, ibu-ibu kita ini yang masak, yang motong-motong, terus apalagi yang terlibat di pengolahan, kalau memang tidak enak badan, istirahat dan periksakan dirinya sesegera mungkin. Di sisi penerima, tentunya komunikasi kita dengan pihak sekolah, koordinasi sekolah tentang bagaimana kualitas makan ini bisa tetap terjaga sampai ke anak-anak bisa konsumsi, itu tetap wajib kita lakukan terus-menerus. Yang ketiga, bagaimana ini kita siapkan tenaga medis kita. Di internal puskesmas. Tenaga medis kita siapkan, terus peralatan juga kita siapkan. Bagaimana kalau toh ini terjadi kita cepat. Kalau terjadi tidak ada korban. Karena ini menyangkut jiwa ya. Jiwa, itu yang kita persiapkan. Seperti itu.
Yang berikutnya edukasi ke masyarakat, nah, baik lewat media, berbagai media yang ada, baik media sosial yang ada di puskesmas, dari manapun. Kalau kita pertemuan di kelurahan, kecamatan, PKK, biasa juga kami diundang sama majelis taklim di RT-RT, itu kita sampaikan edukasi terkait dengan bagaimana makanan bergizi ini. Itu salah satu upaya kami untuk salah satu bentuk pengawasan lah, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin sekaligus closing statement ya. Apa saran Bapak kepada MBG maupun mungkin pada masyarakat juga terkait program ini? Bagaimana kita menjaga kualitas produk ini, makanan ini terus pada level yang sehat. Yang kedua, bagaimana kita terus tingkatkan komunikasi dan koordinasi sehingga program ini yang memang sangat berguna untuk masyarakat, sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Kita tahu anak-anak ini akan mungkin calon pemimpin-pemimpin Kota Bontang. Calon-calon nanti. Ya, kalau pada saat kita persiapkan dengan maksimal dengan MBG, insya Allah Bontang lebih hebat lagi di ke depan. Karena untuk anak-anak nanti kan, sekarang kita persiapkan. Ibu silakan mungkin bisa menambahi terkait saran kepada MBG maupun sendiri masyarakat. Pada saran saya sih semuanya begini Pak, kita itu bersama-sama menjaga, semuanya kita sama-sama menjaga. Tidak ada satu dapur pun atau SPPG pun yang sengaja kalau misalnya ada kejadian seperti itu, tidak ada. Jadi bagaimana caranya kita menjaga, tetap menerapkan untuk SPPG-nya, kita bilang tetap menerapkan apa yang sudah alurnya sesuai dengan ininya, karena seperti apapun memasak pangan untuk orang banyak, untuk banyak orang itu sangat beresiko. Nah, kemudian kita juga tetap harus mengedukasi anak-anak kita. Ini perlu mengedukasi anak-anak kita apa? Agar tahu ini makan panganan ini bisa nggak dimakan, masih bisa atau tidak dimakan, dan pengedukasi terkait perilakunya Pak, perilaku mereka yang menjadi lebih sehat. Perilakunya mencuci tangan itu tetap harus menjadi kita punya kebiasaan. Karena dulu waktu COVID kita kan cuci tangan itu rajin, nah begitu COVID nggak ada, buyar. Padahal ini anak-anak kan penerima pangan, siapapun itu kan, itu mereka harusnya melakukan itu sebelum mengkonsumsi pangannya, agar itu tetap terjaga apa yang memang kita inginkan, makan itu menjadi bergizi dan sehat, itu tetap bisa kita dapatkan, gitu Pak. Ya, terima kasih. Terakhir nih Pak Faiz, baik Pak. Kalau apa yang disarankan nanti mungkin bisa dijadikan salah satu pedoman lah ya. Nah, terus kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak terhadap program ini? Silakan. Baik. Sebelum saya menjelaskan, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Jadi memang saya mewakili Badan Gizi Nasional, kami mengakui bahwa saat ini mungkin program MBG ini masih terdapat kekurangan gitu ya. Akan tetapi kami akan kedepannya terus belajar, bahkan misalkan ada masyarakat mungkin membandingkan antara MBG di Indonesia dengan di Jepang gitu kan. Yang seperti diketahui bahwa sebenarnya kami dari tim BGN sebenarnya sebelum program ini berjalan udah sempat survei ke negara Brazil dan Jepang. Di Jepang itu ada nama program Kyusoku. Kyusoku itu makan bergizi semacam itu sudah berlangsung sekitar 100 tahun yang lalu Pak. Dalam artian bukannya kami membandingkan, akan tetapi kami akan terus belajar dan dengan bertekad agar program MBG ini tidak sama seperti yang ada di negara-negara lain yang sudah maju seperti itu. Dan untuk kedepannya saya juga, kami dari Badan Gizi Nasional tentu membutuhkan kerjasama semua stakeholder, terutama yang ada di Kota Bontang, termasuk dari Dinas Kesehatan Kota Bontang. Misalkan kami dalam perjalanannya terdapat ada beberapa kekurangan atau kendala atau sebagainya, mohon kami untuk dibimbing sama diberikan masukan gitu kan, agar ke depan program ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Faiz, Bu Wahyu dan Pak Irsal sudah
berdiskusi bersama kami untuk pemirsa PKTV yang ada di manapun berada. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita bersama beliau, Ketua MPG yang diwakili oleh Pak Faiz, ada dari Dinas Kesehatan Bu Ayu dan Pak Irsal dari Puskesmas Puskesmas Bontang Barat, mewakili mungkin puskesmas yang lain ya. Kita sudah berdiskusi dan banyak hal yang menjadi catatan-catatan yang terutama kesimpulannya adalah kita berusaha memberikan yang terbaik dalam program ini. Mulai dari prosesnya sampai pendistribusian sampai dirasakan oleh anak-anak, oleh masyarakat. Ini tujuannya untuk apa? Yang tadi dikatakan Pak Irsal, ke depan kita menyiapkan generasi-generasi yang unggul. Dari mana unggul itu? Yang dari sekarang subsidi gizinya. Gizinya kita perbaiki sehingga cara berpikirnya juga akan lebih baik sehingga outputnya nanti anak-anak bisa menjadi tumbuh dengan baik dari mulai tubuhnya maupun dari pemikirannya. Baik, saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi dalam PKTV Talk dengan tema dan narasumber yang lain di episode yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Indonesia.